Intinya kalau orang yang belum bisa bahasa Arab tadi ditanyakan ya, bagaimana bisa mengetahui itu ilmu yang sahih atau bukan ilmu yang sahih. Bab belajar ini memang pertama-tama ya terbangun di atas kepercayaan terhadap seseorang, ya, seorang guru. Artinya ya kita memang dalam awal belajar kita kan masih kosong, ya, atau ya tidak kosong sama sekali sebetulnya, tapi anggaplah seperti itu, sehingga dia sifatnya apa? Menerima, diisi. Memang saat itu dia belum begitu memahami dan apalagi membedakan mana yang benar, mana yang salah dengan kaidah-kaidah ilmu, karena dia sendiri masih belajar. Nah, makanya tadi saya katakan belajarnya seseorang ya awalnya dibangun dengan kepercayaan. Oh, dia seorang ahlus sunnah. Tentunya dari mana kita tahu ahlus sunnah? Ya juga kepercayaan kepada orang yang memberitahu dia ahlus sunnah. Ya, setelah tahu bahwa dia adalah ahlus sunnah, sudah belajar akidah ahlus sunnah, karena dia adalah seorang guru yang berakidah ahlus sunnah. Begitu. Nah, dari situlah kemudian dia akan mengetahui, dari waktu ke waktu akan bertambah ilmunya, dan dia akan bisa menimbang, mempelajari, memilih, memilah, dan seterusnya. Ya, karenanya Allah Azza wa Jalla menyuruh seperti yang dalam ayat, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikri kalau kalian tidak tahu. Jadi memang ada masa-masa kita hanya bertanya dan menerima jawaban. Ada masa-masa begitu. Ya. Dan ini bukan hanya berlaku pada anak-anak kecil yang baru belajar atau orang yang baru tahap belajar awal, bahkan terkadang dalam kondisi orang sudah berilmu. Namun saat-saat tertentu dia mesti hanya bertanya dan menerima jawaban. Contoh, ya, dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab taklid dan ittiba. Ada seorang alim menghadapi suatu hukum yang dia sudah mempelajari, tapi tetap belum sampai pada suatu kesimpulan. Mana yang benar, mana yang sahih dari pendapat para ulama, mana yang rajih. Terus apa yang dia lakukan? Sementara dia mesti melakukan. Ya, dia sebentar lagi mau melakukannya. Dia sudah belajar, dia talibul ilm bahkan alim, tapi juga belum sampai pada kesimpulan. Terus bagaimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tidak lainnya bertanya kepada yang lebih berilmu. Ibnul Qayyim saja kalau sudah mentok, Ibnul Qayyim padahal ada masa-masa mentok juga, ya kan? Kemana perginya? Datang ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Terbuka setelah datang kepada Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, begitu pula ulama-ulama sekarang pun seperti itu. Sudah susah, ya datang ke Syekh bin Baz, ya Syekh, apa ini hukumnya? Kan terakhir begitu. Datang ke Syekh Albani, ya Syekh, ini hukumnya apa? Hukumnya ini, ya sudah terima. Ya kan? Main percaya. Karena apa ya? Karena dia orang yang bertakwa dan berilmu. Syekh bin Baz alim taqi. Syekh Albani alimun taqi. Ya, Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Nah, begitulah. Ya. Jadi seorang pada dasarnya dituntut untuk belajar, mempelajari. Tapi pada kondisi tertentu, ya, ada masa-masa dia hanya menerima, atau dengan kata lain bisa disebut taklid, namun taklid yang diperbolehkan, atau ittiba. Yang tercela taklid buta, mau nggak nggak mau tahu pokoknya, ya. Kata fulan begini, pokoknya sudah diberitahu ini ada hadis, ya,
yang seperti ini menerangkan kalau itu salah. Tidak, nggak mungkin guru saya nggak tahu ada situ. Nah, yang seperti ini madmum, tercela yang seperti ini. Wallahu a'lam.